Assalamualaikum. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Henry Suhendri MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah metode riset, serta teman-teman R6B yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Basyariah Arafah dari kelompok 6 beserta kedua rekan saya, Aisyah Purwati dan Aisyah Rosa Faidina. Pada kesempatan kali ini, saya beserta kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penelitian studi kasus. Presentasi kali ini diharapkan bisa memberikan teman-teman pengetahuan dan pemahaman lebih dalam terkait penelitian studi kasus. Akan ada 6 poin yang kami bahas dalam presentasi hari ini, yaitu definisi penelitian studi kasus, karakteristik penelitian studi kasus, langkah-langkah dalam melakukan studi kasus, teknik pengumpulan data penelitian dalam studi kasus, instrumen penelitian yang dipakai, dan teknik analisis data pada penelitian studi kasus. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dari studi kasus itu sendiri. Studi kasus berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu a case study atau case studies. Yang pertama ada kasus sendiri diambil dari kata case yang artinya kejadian atau peristiwa. Bisa berasal dari peristiwa yang sangat sederhana ataupun kompleks. Peneliti memilih salah satu kasus yang benar-benar spesifik dan peristiwanya tergolong unik. Keunikan sebuah kasus atau peristiwa dapat dilihat dari yang pertama hakikat atau sifat kasus itu sendiri, yang kedua latar belakang terjadinya kasus, yang ketiga latar fisik kasus, yang keempat konteks yang mengelilingi kasus, meliputi ekonomi, politik, hukum, ataupun seni, dan yang kelima kasus-kasus lain yang dapat menjelaskan kasus yang terpilih. Sedangkan study berasal dari kata studi dalam bahasa Inggris yang artinya belajar, mempelajari, meneliti, dan menganalisis. Adapun definisi studi kasus menurut pendapat para ahli. Yang pertama menurut Profesor Dr. Mujia Raharjo. Beliau menjelaskan bahwa studi kasus adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Yang kedua, menurut Ismail Suwardi Deke, studi kasus hanya berlaku bagi kasus yang sedang diteliti saja, karena setiap kasus bersifat unik dan memiliki karakteristik yang berbeda antara satu sama lain. Dan yang ketiga, menurut Ilhami dan kawan-kawan, yang mendefinisikan bahwa studi kasus memiliki karakteristik dalam pertanyaan penelitian yang diawali dengan kata how or why. Pertanyaan penelitian yang memakai case study akan berfokus pada sejumlah kejadian yang sedang diteliti dan dicari hubungannya. Penelitian studi kasus sendiri dari semua kesimpulan, penelitian studi kasus sendiri bisa kita artikan sebagai salah satu penelitian kualitatif yang berbasis mengenai kejadian atau situasi pemahaman dan perilaku manusia berdasarkan pada opini manusia. Selanjutnya kita akan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik ciri-ciri penelitian studi kasus. Yang pertama adalah memandang objek penelitian sebagai kasus atau permasalahan. Penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi suatu objek sebagai suatu kasus atau masalah yang perlu dipelajari dan dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas. Yang kedua, memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer, yaitu masa kini atau zaman sekarang. Kasus yang diteliti dianggap sebagai peristiwa atau fenomena yang sedang terjadi di masa kini, sehingga relevan dengan situasi saat ini dan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, dilakukan berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada. Penelitian didasarkan pada data dan informasi yang diperoleh
langsung dari kenyataan yang ada, bukan sekedar asumsi, sehingga hasilnya lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menggunakan berbagai sumber data untuk diteliti. Penelitian ini mengandalkan berbagai jenis data, baik itu berasal dari observasi, wawancara, dokumen, maupun sumber lain, guna memastikan analisis yang lebih menyeluruh dan objektif. Yang kelima, menggunakan teori yang sesuai sebagai pedoman atau acuan penelitian. Teori yang relevan digunakan sebagai landasan dalam penelitian untuk membantu dalam menganalisis, memahami, dan menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu langkah-langkah dari penelitian studi kasus. Jadi, langkah-langkah ini merupakan tahapan sistematis yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam penelitian studi kasus yaitu terbagi menjadi 10 poin yang dapat kalian lihat di layar. Yang pertama itu yaitu pemilihan tema dan topik kasus. Jadi, data pertama ini sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu kita harus mempunyai tema dan topik apa yang sekira kita mau bahas. Dalam pemilihan tema dan topik itu juga kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu body of knowledge. Jadi, tema dan topik yang kita bahas itu harus relevan dengan bidang yang kita kuasai. Terus yang kedua yaitu persuasif. Maksudnya adalah harus bertujuan. Karena seperti yang kita tahu, penelitian sendiri kan dilakukan karena adanya urgensi atau adanya keunggulan. Jadi, untuk memilih tema pun kita nggak bisa sekadar karena cuma mau, tapi emang tema tersebut ada urgensinya. Yang kedua yaitu pengumpulan data literatur. Setelah kita memiliki tema dan topik kasus yang akan kita teliti, kita harus melakukan studi literatur. Ini bisa berupa jurnal, buku, atau sumber lainnya. Jadi guna dari pembacaan literatur ini untuk kita semakin paham dengan topik pembahasan dari kasus yang akan kita teliti, dan dari studi literatur ini juga kita bisa mendapatkan teori-teori yang akan mendukung penelitian kita. Yang ketiga yaitu menentukan fokus penelitian. Dalam suatu penelitian pastinya kita punya tujuan akhir. Nah, apa yang mau kita capai atau dapat dari penelitian kita buat pada rumusan masalah. Rumusan masalah ini itu berbentuk pertanyaan dan tujuan dibuatnya fokus penelitian atau rumusan masalah ini juga agar peneliti kita lebih terarah atau teratur. Jadi nggak kemana-mana gitu loh. Kita tetap fokus pada apa yang kita mau tuju pada pada akhirnya. Yang keempat yaitu pengumpulan data. Data ini adalah sesuatu yang sangat penting pada penelitian karena tanpa adanya data yang kuat dan valid dalam penelitian kita tidak akan berjalan karena dari data ini yang nantinya akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah sebelumnya. Ada beberapa teknik dari pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, sama group discussion yang nantinya juga akan dibahas pada subbab selanjutnya. Yang kelima yaitu penyempurnaan data. Pada tahapan ini kita sebagai peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap data-data yang sudah kita kumpulkan pada tahap sebelumnya. Sekiranya apakah data tersebut sudah cukup untuk nantinya diolah atau masih kurang. Jika masih kurang, kita bisa melakukan pengumpulan data kembali seperti tadi wawancara, observasi, dokumentasi, sama group discussion. Yang selanjutnya yaitu pengolahan data. Setelah data dinyatakan cukup, peneliti masuk ke tahap pengolahan data. Jadi di sini kita kayak ngolah hasil wawancara sama observasi gitu dipisahin loh, data yang hasil observasi, data yang hasil wawancara. Terus misalkan kita kasih notes-notes gitu, dikasih warna biar kita bisa tahu yang ini wawancara, yang ini dari observasi. Nah, yang selanjutnya yang ketujuh yaitu analisis data. Jadi ini merupakan puncak dari penelitian. Ini langkah yang sebenarnya paling sulit dan menantang juga karena pada tahun ini kita harus bisa menginterpretasikan semua data yang sudah kita kumpulkan yang nantinya dari situ kita akan mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah kita buat. Yang selanjutnya yaitu dialog teoretik. Tahapan ini merupakan tahapan perbandingan. Jadi kayak kan tadi sebelumnya kita ada melakukan studi literatur, di mana itu kan juga berisi penelitian penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian kita. Jadi di situ kita bandingin hasil penelitian yang sebelumnya dengan hasil penelitian kita tuh berbeda, atau kita menghasilkan yang baru atau bagaimana kayak gitu. Terus yang selanjutnya yaitu triangulasi atau temuan atau konfirmabilitas. Jadi tahap ini maksudnya memastikan bahwa hasil penelitian kami yang kita lakukan itu memang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir yaitu simpulan hasil penelitian dan laporan akhir. Jadi setelah kita udah dapat jawaban dari rumusan masalah kita, terus kita udah membandingkan juga dengan yang terdahulu dan kita juga sudah melakukan konfirmabilitas, kita mengambil kesimpulan dari penelitian kita. Setelah itu, setelah kita udah membuat kesimpulan, kita
membuat laporan akhir yang berupa artikel atau jurnal. Ya nanti di dalam situ juga biasanya di kesimpulan kita ada memberikan saran untuk penelitian selanjutnya atau juga memberikan notes seperti adanya kekurangan dari penelitian kita. Selanjutnya, di layarnya belum ada. Slide selanjutnya sudah diganti atau baik. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Jadi teknik ini merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan sesuatu pada hal ini yaitu data. Di mana data ini tadi kan sudah disebutkan adalah salah satu komponen utama dalam penelitian. Karena tanpa data yang kuat, penelitian tidak akan berhasil atau bahkan berjalan. Ada pun beberapa teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan untuk mendapat data pada penelitian ini yaitu yang pertama adalah wawancara. Pada hakikatnya kita tahu yaitu wawancara itu adalah komunikasi dua arah atau lebih yang dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi melalui seorang informan atau narasumber. Komunikasinya yaitu yang melalui sesi tanya jawab. Nah, selain untuk mendapat informasi, bisa aja wawancara juga itu dilakukan untuk melakukan konfirmasi. Jadi, misalkan sebelumnya kita juga udah melakukan teknik pengumpulan data observasi. Jadi, apa yang kita observasi itu kita konfirmasi kepada orang yang berhubungan itu. Nah, dalam memilih wawancara sebagai teknik pengumpulan data juga ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bahwasannya orang menjadi informan atau narasumber kita harus dipastikan yang memang mengerti dan memahami terkait topik dan tema pembahasan penelitian kita. Jadi orang itu udah pasti bisa jawab semua pertanyaan yang telah kita sampaikan dan jawabannya memang valid gitu loh. Terus yang selanjutnya yaitu observasi. Observasi ini kita tahu ya kalau observasi itu melihat secara langsung keadaan atau peristiwa yang ada di lapangan dengan menggunakan panca indera kita yaitu penglihatan, pendengaran, dan yang lainnya. Jadi biasanya ini kita kayak ngambil pemahaman sendiri yang dengan apa yang kita lihat ada pada kondisi di lapangan tersebut. Yang ketiga yaitu dokumen. Jadi dokumen ini bisa berupa surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan, dan berbagai bentuk rekaman. Data seperti ini sangat berguna terutama untuk menggali informasi yang terjadi pada masa lalu. Tapi sekedar mengumpulkan dokumen saja juga nggak cukup, peneliti juga harus punya kepekaan teoretik agar bisa memahami makna yang terkandung dalam dokumen tersebut. Maksudnya kepekaan teoretik itu menafsirkan dan menemukan kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang terakhir yaitu Focus Group Discussion atau FGD. FGD ini dilakukan dengan mengumpulkan sekelompok orang untuk berdiskusi mengenai suatu isu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan berbagai sudut pandang agar peneliti tidak salah dalam memaknai suatu data. Dengan ada diskusi ini, informasi yang diperoleh bisa lebih kaya dan mendalam karena melibatkan banyak perspektif. Jadi FGD ini sangat berguna untuk menggali pemahaman lebih luas mengenai suatu topik penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Richard. Baik, untuk penjelasan selanjutnya, seperti yang sudah kita tahu bahwa di dalam penelitian itu terdapat instrumen penelitian, di mana pengertian instrumen penelitian itu menurut Ridwan adalah alat bantu peneliti dalam pengumpulan data. Jadi mutu instrumen akan menentukan mutu data yang dikumpulkan, sehingga tepatlah dikatakan bahwa hubungan instrumen dengan data adalah sebagai jantungnya penelitian yang saling berkaitan. Instrumen penelitian dalam penelitian studi kasus dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama panduan wawancara.
Dalam panduan wawancara itu berisi daftar pertanyaan atau topik yang akan dibahas dalam wawancara kualitatif. Selain itu, panduan wawancara memberikan kerangka kerja bagi peneliti untuk mengajukan pertanyaan yang relevan dan mendalam. Untuk yang kedua itu ada daftar periksa observasi. Eh, Daftar periksa observasi adalah alat yang digunakan untuk mencatat dan memperhatikan aspek-aspek yang penting dalam proses observasi tentunya. Nah, daftar periksa observasi ini berisi kategori atau variabel yang akan diamati oleh peneliti. Untuk yang ketiga itu pedoman studi dokumentasi yang berisi panduan untuk mengumpulkan data dari dokumen atau bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Pada pedoman studi dokumentasi ini berisi petunjuk tentang jenis dokumen yang relevan. Untuk yang keempat yaitu rencana studi kasus berisi rencana dan strategi yang akan digunakan dalam melaksanakan studi kasus. Pada rencana studi kasus ini mencakup langkah-langkah pengumpulan data, proses analisis data, dan tahapan-tahapan dalam melaporkan temuan-temuan studi kasus. Untuk yang kelima yaitu panduan fokus grup. Pada panduan fokus grup ini berisi kerangka kerja dan pertanyaan yang akan diajukan dalam diskusi grup. Selanjutnya itu mengenai teknik analisis data. Analisis data merupakan proses memeriksa dan membahas data secara mendalam untuk mendapatkan makna, interpretasi, dan kesimpulan tertentu dari semua data dalam penelitian. Selain itu, analisis data juga dapat diartikan sebagai kegiatan menyusun, menyeleksi, dan mengolah data ke dalam bentuk yang sistematis dan bermakna. Data analisis adalah data sangat diperlukan ketajaman dan keakuratan alat yang dipakai karena ini yang dapat menentukan kayak kesimpulan, terus dan makna dari suatu penelitian dalam studi kasus. Nah, untuk teknik analisis data ini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu reduksi data. Reduksi data itu mencakup menyatukan, menyeleksi data yang sangat penting dan data yang paling pokok dan membuang data yang tidak diperlukan. Dengan kata lain, memiliki tujuan menyederhanakan dan mengorganisir data mentah menjadi informasi bermakna dan terstruktur. Pada reduksi data ini, peneliti memiliki proses pada tahapan-tahapan reduksi data. Yang pertama itu peneliti harus mengidentifikasi informasi penting sesuai dengan fokus penelitian. Yang kedua itu mengkategorikan data tersebut berdasarkan tema atau karakteristik karakteristik tertentu. Dan yang ketiga itu abstraksi, di mana peneliti ini merangkum inti dan informasi penting dalam penelitian. Untuk teknik analisis data yang kedua yaitu menyajikan data, di mana peneliti menampilkan data hasil penelitian dalam bentuk yang mudah dipahami, baik melalui narasi deskriptif, tabel, bagan, atau grafik yang memperlihatkan keterkaitan informasi yang didapat dari penelitian. Dan untuk yang ketiga, itu ada pengambilan kesimpulan, di mana pengambilan kesimpulan ini harus berdasarkan pada hasil data yang diperoleh dalam penelitian, bukan berdasarkan keinginan peneliti atau keinginan diri sendiri. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Echa dan Aisyah yang telah memaparkan tentang materi pada metode penelitian studi kasus. Maka dari semua materi yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa studi kasus menjadi metode penelitian yang
memberikan kontribusi mendalam, mengungkapkan permasalahan atau kasus tertentu, baik itu dalam lingkup individu, kelompok, atau organisasi. Studi kasus sangat bermanfaat jika seseorang atau peneliti ingin memahami suatu permasalahan atau juga situasi tertentu dengan amat mendalam, di mana seseorang dapat mengidentifikasi kasus yang kaya dengan informasi dalam pengertian bahwa suatu persoalan besar dapat dipelajari dari beberapa contoh fenomena dan biasanya dalam bentuk pertanyaan. Seperti yang pertama tadi pernyataannya dalam why ataupun how. Semoga materi yang kelompok kami sampaikan bisa membantu kawan-kawan dalam memahami metode penelitian studi kasus dengan baik. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.